Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Syariah tadi MSI aja. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya saya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama ada Adelia Nisrina, yang kedua ada Adila Pasyanasya, yang ketiga ada saya sendiri Haining Tias Salsabila Paramita, yang keempat ada Kania Dwi Nastiti, yang kelima ada Pasca Patricia Simanjuntak, lalu ada Putri Febrika Aulia, dan yang terakhir ada Rizky Amalia. Selanjutnya untuk pokok pembahasan pada materi kami yaitu manajemen keuangan syariah. Pertama itu ada efektivitas instrumen keuangan syariah ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga itu ada implementasi sukuk dalam pembiayaan perusahaan. Dan untuk pokok pembahasan yang terakhir akan ada analisis perbandingan antara profit sharing financing dan juga debt financing. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Adelia.
Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Febrika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan berkelanjutan. Nah, dalam tradisi Islam klasik itu tuh satu-satunya pinjaman yang dapat diterima itu adalah Al-Qard Al-Hasan, yang mana secara harfiah itu berarti pinjaman yang baik atau pinjaman bebas bunga, dan satu-satunya bentuk deposito yang umum adalah simpanan. Jadi, instrumen-instrumen baru pun diciptakan agar memudahkan gitu loh dalam syariat Islam itu sendiri. Yang pertama mungkin kita bahas ada murabahah dan sama markup lainnya. Nah, jadi murabahah itu adalah instrumen terkenal dalam perbankan Islam di mana penyedia keuangan membeli dan menjual barang dengan harga ditambah profit. Nah, meskipun mudah dan menghasilkan pendapatan, murabahah ini tuh menghadapi kritik karena risiko rendah dan jangka pendeknya tidak memenuhi misi perbankan Islam dalam membagi risiko. Nah, selain itu juga, skema ini tuh biasanya dianggap meniru perbankan konvensional dan dapat dianggap sebagai transaksi suku bunga. Jadi, akibat dari kritik ini tuh beberapa institusi mulai menghapus dan mengubah strategi penetapan harga dalam transaksi murabahah sendiri. Terus yang kedua ada sewa menyewa atau leasing. Nah, jadi sewa menyewa ini bisa juga disebut ijarah, adalah aktivitas institusi keuangan Islam yang tumbuh paling cepat di mana bank menyewakan aset kepada pihak ketiga dengan harga tertentu. Nah, jadi pembiayaan ini sudah diketahui di awal dan aset tetap milik penyewa dengan variasi yang memungkinkan penyewa menjadi pemilik setelah masa sewa. Terus yang ketiga ada profit and loss sharing atau PLS. Itu adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi bankir itu membentuk hubungan partnership dengan debitur, membagi keuangan dan kerugian usahanya. Terus dalam sistem ini juga bank itu berpartisipasi dalam kesuksesan usaha, tapi praktiknya masih sedikit dalam bank-bank Islam itu sendiri. Dan yang terakhir ada reksadana syariah. Jadi reksadana syariah ini tuh beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam. Kan ada tuh reksadana yang bukan syariah juga. Nah, jadi itu tuh mencakup seperti akad antara pemodal dan manajer investasi serta pengelolaan dana sebagai wakil. Begitu. Terus lanjut ke bentuk instrumen keuangan. Di sini ada 4 bentuk instrumen keuangan. Yang pertama ada kontrak transaksional. Ini berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa. Jadi inti dari kontrak transaksional ini itu didasarkan pada aktivitas perdagangan dan pertukaran. Pertukaran itu dapat berbasis on the spot atau berjangka. Terus yang kedua ada kontrak pembiayaan. Nah, ciri utama dari kontrak pembiayaan ini tuh tidak adanya kontrak utang. Jadi kontrak pembiayaan dimaksudkan untuk pendanaan kontrak transaksional dalam bentuk pembiayaan perdagangan atau sekuritas berbasis aset. Atau bisa juga menyediakan kemitraan berbasis modal yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti kemitraan, penyetaraan kepemilikan, dan kemitraan lainnya. Intinya kontrak pembiayaan ini tuh bukan utang gitu ya, masuk. Terus yang ketiga ada kontrak intermediasi. Nah, ini adalah kontrak yang memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Jadi, kontrak ini tuh memberikan seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan kepada agen ekonomi, sekaligus menawarkan jasa profesional dan aktivitas ekonomi, begitu. Terus yang terakhir ada kontrak kesejahteraan sosial. Nah, jadi ini tuh adalah kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Nah, jadi walaupun fasilitas kontrak kesejahteraan ini tuh berada di luar cakupan intermediasi sendiri itu dapat menawarkan layanan masyarakat dengan menginstitusionalisasikan kontrak kesejahteraan sosial. Oke, mungkin lanjutnya kita ada membahas instrumen keuangan syariah. Nah, jadi di sini ada 2 instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada instrumen keuangan syariah primer dan yang kedua ada instrumen keuangan syariah sekunder. Nah, untuk instrumen keuangan syariah primer terdiri dari 12, mungkin kalian bisa baca di makalah ada mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihsan, ijrah, wadiah, qard, sap, walakah, kafalah, dan hiwalah. Mungkin nanti bakal dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya.
Nah, untuk instrumen keuangan syariah sekunder itu uh, banyak diaplikasikan di lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Ini tuh adalah turunan dari instrumen keuangan syariah primer. Bentuknya itu seperti dana murabahah fund, saham biasa perusahaan, obligasi murokabah, obligasi bagi hasil, dan saham preferen dalam syariat Islam. Jadi ini tuh biasanya digunakan dalam bentuk pasar modal gitu loh. Terus kita masuk ke tantangan dalam pengembangan keuangan syariah. Nah, tantangannya ada 3 yang saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat. Nah, meskipun keuangan syariah itu semakin dikenal, semakin banyak bank-bank syariah juga, masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dasar dan produk yang ditawarkan oleh sistem keuangan ini gitu. Jadi kayak mereka tuh masih bingung-bingung gitu. Dan ini tuh menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Jadi mereka kadang masih menggunakan instrumen keuangan yang konvensional. Terus juga ada keterbatasan produk dan layanan. Jadi produk keuangan syariah itu dianggap lebih terbatas dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Beberapa produk investasi dan pembiayaan yang memenuhi syarat syariah mungkin tidak tersedia secara luas atau tidak populer, tidak sepopuler produk konvensional. Jadi mungkin karena syariah ini tuh cukup banyak aturan-aturan yang ada, jadi terbatas dalam bentuk-bentuknya dan juga tidak sepopuler nama-namanya seperti produk-produk yang konvensional. Terus yang ketiga ada tantangan regulasi dan infrastruktur. Nah, jadi keuangan syariah itu sendiri pastinya membutuhkan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai. Nah, ketidakjelasan regulasi di beberapa negara itu termasuk Indonesia sendiri, serta kekurangannya platform digital yang mendukung transaksi keuangan syariah menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah itu sendiri. Jadi, memang kita sekarang itu masih terkendala dalam infrastruktur, khususnya di teknologi vintage berbasis syariahnya. Ya, meskipun kita tuh dihadapkan dengan beberapa tantangan, sektor keuangan syariah juga punya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi keuangan syariah itu sendiri. Jadi beberapa peluangnya itu di sini saya jelaskan ada 3 juga. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang besar. Dengan populasi muslim yang besar di seluruh dunia, tentunya pasar keuangan syariah itu punya potensi yang sangat besar. Jadi negara-negara itu bisa menawarkan pasar yang berkembang pesat untuk produk atau layanan syariah. Jadi karena tentunya kan banyak negara muslim nih yang pastinya juga masyarakat muslim itu sendiri tertarik untuk menjalankan syariat-syariatnya sendiri. Jadi mungkin dengan itu kita punya potensi pertumbuhan pasar yang besar asal kita dapat mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat. Terus yang kedua ada peningkatan mitra terhadap investasi berkelanjutan. Jadi keuangan syariah memiliki prinsip dasar yang mendukung investasi yang etis dan berkelanjutan. Contohnya itu seperti larangan investasi pada perusahaan yang terlibat penjadian, alkohol, atau produk-produk yang sekiranya merugikan masyarakat. Nah, ini tuh semakin sesuai dengan tren global yang mengutamakan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada adopsi teknologi dan vintage. Nah, jadi salah satu peluang yang terbesar dalam pengembangan keuangan syariah ini itu adalah adopsi teknologi finansial atau vintage. Dengan semakin berkembangnya aplikasi digital dan platform berbasis blockchain itu, sektor keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menawarkan produk yang lebih inovatif. Nah, jadi dengan peluang yang ada ini, sektor keuangan syariah itu dapat tumbuh lebih besar jika didukung oleh edukasi yang baik, regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Patricia Simanjuntak. Baik, materi selanjutnya terkait dengan konsep sukuk dan perbedaannya dengan obligasi konvensional. Nah, sukuk adalah satu-satunya instrumen pasar modal yang khas dalam ekonomi Islam dan tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Banyak kalangan yang mengira bahwa sukuk itu sama dengan obligasi konvensional. Padahal sebenarnya obligasi konvensional dan sukuk itu memiliki perbedaan. Obligasi adalah surat hutang, sementara sukuk adalah sertifikat kepemilikan aset.
Nah, secara praktis, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Nah, dalam dunia internasional, aturan standar penerbitan sukuk itu mengacu pada the Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance and Institution yang menurut mereka, sukuk itu adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas investasi khusus. Karakteristik umum sukuk itu yang pertama dapat diperdagangkan. Nah, sukuk itu mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset, atau kegiatan bisnis dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar. Karakteristik yang kedua dapat diperingkatkan. Sukuk dapat diperingkat oleh agen pemberi peringkat, baik regional maupun internasional. Terus dapat ditambahkan sebagai tambahan terhadap aset yang mewadahinya atau aktivitas bisnis, sukuk dapat dijamin dengan jaminan lain berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik yang keempat yaitu fleksibilitas hukum. Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda. Dan karakteristik yang terakhir yaitu dapat ditebus. Struktur pada sukuk memungkinkan untuk dapat ditebus. Next slide. Nah, perbedaan sukuk dan obligasi ini bisa dibaca di tabel. Jadi, perbedaan atau karakteristik sukuk yang menjadi pembeda dengan obligasi konvensional itu adalah ya, sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset yang berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan dapat berupa imbalan, fee bagi hasil atau margin sesuai dengan akad yang dipakai pada penerbitan sukuk. Yang ketiga, sukuk mensyaratkan adanya aset yang mewadahinya. Yang keempat, sukuk tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Nah, dan yang kelima, dalam penerbitannya memerlukan peran Special Purpose Vehicle atau SPV. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, untuk keunggulan dari investasi sukuk ini, yang pertama dapat menjangkau investor yang lebih concern terhadap aspek utama syariah. Yang kedua, bagi investor itu dapat mendiversifikasikan portofolio sebagai sumber dana. Yang ketiga, penawaran yang relatif rendah dengan tingkat permintaan yang tinggi. Yang keempat, pada umumnya sukuk memiliki harga yang rendah atau minimal sama dibandingkan dengan obligasi konvensional. Nah, untuk kelemahan dari sukuk itu, strukturnya lebih rumit karena mensyaratkan adanya aset yang mewadahinya, pajak dan ketidakpastian hukum, dan tidak memiliki benchmark yang resmi karena sukuk pemerintah belum diterbitkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kania Dwi Nastiti. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sukuk dan karakteristiknya. Ada 6 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu yang pertama akad mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sukuk mudharabah dapat dijadikan instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Kemudian yang kedua, akad ijarah. Ijarah adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Pemegang surat berharga ijarah sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh untuk segala sesuatu yang terjadi pada milik mereka. Yang ketiga ada akad musyarakah. Surat berharga musyarakah dibuat berdasarkan kontrak musyarakah yang hampir menyerupai surat berharga mudharabah. Perbedaan utamanya adalah pihak perantara akan menjadi pasangan dari grup pemilik yang menjadi pemegang obligasi musyarakah di dalam suatu perusahaan gabungan, yang pada mudharabah sumber modal hanya berasal dari satu pihak. Jadi pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terus yang keempat, akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak pertama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pihak pertama sendiri. Dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kelima, akad salam. Salam adalah penjualan suatu komoditi yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Yang terakhir, akad istisna. Istisna adalah perjanjian kontrak pengadaan barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Materi selanjutnya, next slide. Materi selanjutnya itu studi kasus sukuk dalam pendanaan perusahaan. Studi kasus yang akan dibahas kali ini yaitu dari PT Elnusa Tbk. Pada tanggal 12 Agustus 2020, PT Elnusa menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap pertama di 2020 dengan nilai sebesar 700 miliar. Sukuk ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan menawarkan imbal hasil sebesar 9% per tahun. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari rencana keseluruhan emisi sukuk yang ditargetkan mencapai maksimum 1,5 triliun. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini direncanakan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis perusahaan, seperti pembelian aset untuk peralatan jasa hulu migas, pengembangan infrastruktur di sektor jasa hilir migas, dan lain-lain. Penerbitan sukuk ini mendapatkan respon positif dari pasar, tercatat mengalami oversubscribe atau kelebihan permintaan. Imbal hasil sukuk dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 11 November 2020, memberikan kepastian arus kas bagi pemegang sukuk. Penerbitan sukuk oleh PT Elnusa ini dapat menjadi contoh bagaimana instrumen keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi usaha dan pengembangan infrastruktur perusahaan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Adelia Nisrina.
Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Adila Pasha Anantasya. Baik, selanjutnya ada analisis risiko dan keuntungan dari kedua pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama itu ada profit sharing financing. Untuk analisis risikonya sendiri, pada profit sharing financing itu menghadapi risiko fluktuasi bisnis yang langsung memengaruhi pendapatan investor. Terus juga tantangan signifikan yang lain itu ada asimetri informasi. Eh, Kenapa menjadi tantangan itu? Karena investor sering berada pada posisi informasi yang tidak setara dengan pengelola usaha. Nah, hal ini tuh bisa membuka peluang moral hazard. Jadi moral hazard itu adalah di mana pengelola mungkin enggak transparan dalam pelaporan atau mereka juga tidak optimal dalam alokasi sumber dayanya. Nah, untuk perspektif operasional, pembiayaan berbasis profit sharing ini memerlukan sistem monitoring yang komprehensif. Terus juga itu akan memerlukan biaya dan keahlian khusus. Nah, tantangan yang terakhir itu mungkin juga arus kas yang tidak pasti akan menciptakan tantangan dalam manajemen likuiditas, terutama pada kondisi ekonomi yang sulit. Nah, selanjutnya untuk analisis keuntungan pada profit sharing financing, jadi meskipun model pembiayaan ini tuh beresiko tinggi, pembiayaan berbasis
profit sharing ini atau bagi hasil menawarkan potensi keuntungan yang tak terbatas. Jadi itu tuh jauh melampaui margin tetap pada pembiayaan berbasis hutang. Nah, model model profit sharing ini mendorong alokasi sumber daya ke sektor produktif dan juga mencerminkan esensi ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan juga kemitraan. Struktur profit sharing itu menciptakan hubungan lebih seimbang antara investor dan juga pengusahanya. Terus juga mendorong pengambilan risiko yang bertanggung jawab. Terus juga keuntungannya bisa terjadi pertukaran pengetahuan dan jaringan antar pihak yang terlibat, juga membangun hubungan jangka panjang yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, dari sisi debt financing atau pembiayaan berbasis hutang, analisis risikonya itu, jadi pembiayaan berbasis hutang ini menghadapi risiko kredit ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun bisa dimitigasi dengan aset yang mendasari transaksi, nilai aset tetap dapat terdepresiasi. Terus juga akad dengan margin tetap ini menghadapi risiko opportunity cost saat terjadi kenaikan suku bunga. Pada akad salam dan istisna itu terdapat risiko perubahan harga komoditas yang signifikan. Eksekusi jaminan itu juga menghadapi tantangan hukum dan risiko reputasi, menyulitkan lembaga keuangan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan nilai syariah. Nah, untuk analisis keuntungannya sendiri dari debt financing itu memberikan kepastian pendapatan melalui margin yang ditetapkan di awal. Terus juga memudahkan proyeksi arus kas dan juga manajemen likuiditasnya. Nah, standarisasi produk mereka itu menciptakan efisiensi operasional tinggi melalui proses yang dapat disederhanakan dan direplikasi. Dari segi manajemen risiko, model debt financing ini menawarkan exposure yang lebih terbatas dan terukur dengan perlindungan dari aset realnya. Akad seperti murabahah dan ijarah itu lebih mudah dipahami nasabah, juga meningkatkan akseptabilitas produk dan juga memperluas basis lembaga keuangan syariah. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada kelompok pembahas, yaitu kelompok 6 dipersilahkan. Silahkan Ahmad Fauzi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Jadi kan keuangan syariah itu menekankan etika dan keadilan dalam bertransaksi. Terus bagaimana cara mereka itu memastikan bahwa implementasi prinsip ini benar-benar berjalan di tengah persaingan industri keuangan yang sangat profit oriented? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Fauzi. Minta tolong pertanyaannya dikirim di grup kelas ya. Selanjutnya silahkan Nadib Fahri Pareja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali nama saya Nadif Hari Fareja dari kelompok 6. Nah, pertanyaan itu, bagaimana keuangan syariah dapat bersaing dengan sistem keuangan konvensional dalam hal efisiensi dan daya saing, sementara tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nopal Aji Jodatama dari kelompok 6. Di sini pertanyaanku itu apa kendala atau hambatan utama dalam integrasi pasar modal syariah Indonesia dengan pasar modal syariah internasional? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Aziz. Selanjutnya boleh Atailah Rahman Syadik. Oke, perkenalkan kembali nama saya Atta Rahman Sadik. Pertanyaan saya, apakah manajemen keuangan syariah memiliki potensi untuk mengembangkan pasar yang lebih luas, termasuk di kalangan muslim? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Atta. Selanjutnya boleh Anip Arsadi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, mengapa transaksi murabahah sering dianggap menyerupai pembiayaan berbasis bunga meski
dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 6. Kami mohon izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Iya, cukup jelas. Terima kasih.
Oke, terima kasih Adel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novel Azi Jodatama. Pertanyaannya tadi adalah apa kendala utama dalam integrasi pasar modal syariah Indonesia dengan pasar modal syariah internasional. Nah, terdapat beberapa tantangan utama dari integrasi kedua pasar tersebut. Kendala yang pertama itu mungkin ada perbedaan regulasi dan juga standar syariah. Nah, jadi setiap negara itu kan punya aturan dan juga fatwa mereka masing-masing terkait keuangan syariah. Misalnya kayak standar syariah di Timur Tengah itu kan berbeda sama yang berlaku di Indonesia. Nah, hal ini tuh bisa bikin sulit untuk menyamakan regulasinya agar pasar bisa terhubung dengan lebih mudah. Terus tantangan yang kedua itu ada kurangnya instrumen investasi yang kompetitif dan liquid. Nah, dibanding pasar global, produk investasi syariah di Indonesia itu masih terbatas. Misalnya, sukuk atau saham syariah yang diperdagangkan itu belum sebanyak atau seliquid di produk konvensional. Nah, ini tuh bisa bikin investor asing kurang tertarik karena pilihan instrumennya yang terbatas dan juga keuntungannya yang dianggap kurang kompetitif. Terus yang ketiga itu, tantangan yang ketiga ada keterbatasan investor asing atau minimnya partisipasi investor asing. Banyak investor luar negeri itu mereka masih kurang paham soal pasar modal syariah di Indonesia. Nah, selain itu mereka juga menganggap regulasi pasar syariah di Indonesia itu kompleks dan belum sepenuhnya selaras dengan standar yang mereka punyai. Nah, untuk tantangan yang keempat sendiri, ada infrastruktur pasar dan teknologi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Nah, jadi sistem perdagangan dan teknologi yang digunakan di Indonesia ini masih terus dikembangkan. Nah, belum sepenuhnya terintegrasi dengan pasar nasional, misalnya dari sisi digitalisasi, transparansi data, dan mekanisme perdagangan lintas negara, itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya pasar syariah Indonesia itu bisa lebih kompetitif di tingkat global. Mungkin itu tadi jawaban dari apa saja kendala utama dalam integrasi pasar syariah Indonesia dan juga pasar model syariah internasional. Apakah bisa diterima, Azi? Bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih, Azi. Oh, terima kasih. Dapat diterima. Baik, izin masuk teman-teman. Di sini aku mau menjawab pertanyaan Fauji tadi mengenai bagaimana cara memastikan bahwa implementasi prinsip etika dan keadilan dalam bertransaksi itu benar-benar berjalan di tengah persaingan industri keuangan yang sangat profit oriented. Nah, mungkin di sini
langkah yang bisa bikin memastikan gitu. Yang pertama kita yang pastinya ada pengawasan dan regulasi. Jadi otoritas keuangan syariah itu seperti Dewan Keuangan Syariah itu pastinya mengawasi lembaga keuangan syariah. Jadi mereka menetapkan aturan dan pedoman yang harus diikuti untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah supaya tetap berjalan dengan baik gitu loh. Terus juga ada transparansi dan akuntabilitas. Mereka kan berhubungan ke masyarakat ya, jadi mereka tuh bisa menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan mereka. Ini tuh termasuk seperti pengungkapan resiko, biaya, dan potensi keuntungan. Jadi nasabah itu dapat membuat keputusan sesuai informasi yang diberikan oleh pihak bank. Terus juga untuk nasabahnya sendiri itu ada pendidikan dan kesadaran yang mana seharusnya nasabah itu memiliki edukasi yang baik dan lebih kritis dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Terus juga semisal mereka berbuat kecurangan, itu tuh mereka juga harusnya memikirkan dampak sosial. Jadi banyak lembaga keuangan yang melakukan penilaian terhadap dampak sosial dari produk investasi mereka. Jadi itu dapat membantu memastikan bahwa mereka tidak hanya mencari keuntungan sosial, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus juga mereka bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu dalam berbagi prinsip terbaik dan pengalaman dalam menjaga prinsip syariah. Mungkin dan terakhir ada larangan terhadap praktik yang merugikan. Jadi kan di prinsip keuangan syariah itu dilarang untuk berpraktik yang merugikan seperti riba, goror, dan maisir atau bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Nah, jadi itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan beretika. Mungkin itu aja yang bisa aku jawab. Bagaimana Fauzi? Iya, makasih. Oke, makasih. Baik, dari kelompok 6, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Permisi Bapak, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya bagaimana ya Pak? Silakan disimpulkan dan ditutup. Siap Bapak. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 5 memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi pada hari ini. Keuangan syariah itu berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan juga berkelanjutan dengan menolak riba, gharar, dan maisir. Sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman bagi investor dibandingkan obligasi konvensional. Nah, profit sharing financing seperti mudharabah dan musyarakah itu menawarkan keadilan dalam berbagi keuntungan dan risiko. Sementara debt financing seperti bibit sama najil itu memberikan kepastian pembayaran sesuai prinsip syariah. Uang dan pasar modal syariah mendukung likuiditas serta pendanaan jangka panjang dengan instrumen seperti green sukuk yang berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 pada hari ini. Semoga pemaparan ini bisa memberikan wawasan baru dan perspektif yang lebih luas atas salah hilapnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Penugasan sampai untuk kelompok 5 video presentasi dan diskusi dapat review PPT dan makalah di Demikian kiranya perkuliahan kita hari ini
Jangan lupa presensi di Simari ULM, mahasiswa-mahasiswi semua. Akhir kata, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya.